Shalom, perkenalkan nama saya Wanti Tradina Bako, NIM 102-2021-0030, kelas A, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video resume materi bab 2. Materi tentang bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai sikap nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harafiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarmo tahun 2013 sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara adalah UUD NKRI 1945.
8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara-negara, serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Bendera Negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. 2. Bahasa negara Bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpuh bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. 3. Lambang Negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang Khatulisti. Tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang dilukiskan Khatulistiwa. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. 6. Dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa. Banyak lagi fungsi Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia segoinya menjadi Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersifat, dan berperilaku bangsa lain. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Setelah Anda menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, apakah tantangannya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan
perilaku sehari-hari, yaitu perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa lain, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya tidak tetapi cerdas. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenal oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Pada dasarnya jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas parem non habet imperium. Artinya, negara berdaulat tidak dapat dilaksanakan dengan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Rangkuman tentang identitas nasional. 1. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harafiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. 2. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 3. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. 4. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. 5. Bendera negara Indonesia, bahasa negara dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. 6. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangsaan nasional atau bangsa. 7. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo. 8. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. 9. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 10. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya daripada The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis atau non-fisik, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. 11. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena 1. Bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dapat dikenal oleh bangsa lain. 2. Identitas nasional sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Dan 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia secara ciri khas bangsa. G. Praktik kewarganegaraan 2. Baik, terima kasih. Ini ringkasan materi dari saya. Shalom.